Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani di mata kuliah psikologi industri ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya organisasi ya, dimana nanti di dalamnya ada etika organisasi. Budaya organisasi ini sendiri termasuk ke dalam psikologi industri. Kenapa kita juga harus belajar bagaimana sih budaya organisasi di industri, budaya organisasi di lapangan atau di institusi-institusi. Ini sebagian besar ada kemiripan ya sebenarnya kalau dilihat dari beberapa literatur ya. Baik, langsung saja. Di sini ada arti dari budaya organisasi itu sendiri. Apa sih sebenarnya, sehingga kita harus belajar gitu, dan kenapa juga kita harus belajar tentang budaya organisasi. Di sini dari pengertiannya sendiri, ini adalah nilai atau keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Jadi bisa di organisasi itu banyak ya, jadi bisa di perusahaan. Kalau terkait dengan psikologi industri, jelas perusahaannya adalah bergerak di bidang industri. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa budaya organisasi ini adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, serta cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Jadi setiap organisasi itu punya punya ciri khas ya, ciri khas tersendiri, baik dari pemahaman, kemudian asumsi-asumsi, cara berpikir, pastinya punya karakteristik tersendiri. Bagaimana organisasi di instansi atau perusahaan atau organisasi di nirlaba atau yang profit itu pasti ada ciri khasnya, ada keunikan tersendiri, ada perbedaan-perbedaan. Tapi di sini kita melihatnya dari secara general, menyeluruh. Jadi sebenarnya budaya organisasi ini pengertiannya ya, ini nilai-nilai atau norma-norma yang ada di sebuah organisasi ini terkait dengan lingkungannya gitu. Kemudian di mana lokasi itu dijalankan. Kemudian budaya organisasi juga merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Ada ya organisasi-organisasi kepemudaan gitu, berarti kan cirinya adalah yang pemuda ya, semangatnya gitu kan diisi oleh orang-orang yang muda. Ada yang organisasi yang bersifat keagamaan, ciri khasnya adalah agama gitu. Oke, jadi ada tiga tingkatan budaya organisasi. Yang pertama itu budaya organisasi yang tampak atau visible. Contohnya itu mulai dari cara berpakaian, ada simbol-simbol fisik, kemudian ada perayaan-perayaan atau seremonial-seremonial. Ada juga yang tata letaknya, ruangan kantornya dibikin macam-macam atau pagernya ya, yang tampak di visual berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Biasanya itu termasuk ke dalam budaya. Ada cara berpakaian yang pakaian adat gitu, ada yang pakaian daerah gitu ya, ada cara berpakaian yang kayak militer, ada yang simbol-simbol agama gitu. Itu yang dimaksud dengan yang tampak ya, budaya organisasi yang tampak atau visible. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah yang tidak tampak gitu. Biasanya yang tidak tampak ini, invisible ini adalah disiplin dan prestasi ya. Bagaimana tingkat disiplinnya, bagaimana prestasi si organisasi tersebut gitu. Atau kalau di industri, di perusahaan, pasti setiap pabrik punya seragam masing-masing gitu ya. Kita udah bisa menebak gitu kan, seragam di Krakatau Steel udah ketebak pasti biru, atau di Krakatau Posko, atau yang di pemerintahan seragam-seragamnya
itu adalah yang tampak. Tapi kalau yang tidak tampak itu kaitannya dengan dari si anggota dari organisasinya. Ya bisa disiplin, kemudian bisa juga dengan prestasi-prestasi yang dimiliki. Lalu yang ketiga adalah keyakinan yang paling dalam, yang tersembunyi gitu. Maksudnya gini, bahwa adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah dan anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Ini adalah senioritas ya di sebuah organisasi. Itu budaya itu masih ada gitu, bahwa ini ada teorinya gitu, bahwa di setiap organisasi akan ada dimana yang namanya atasan gitu, bahwa pasti yakin gitu atasan tuh kayaknya nggak pernah salah gitu, padahal kalaupun salah tuh nggak ada yang berani nyalahin gitu kan, pasti kesalahan itu dilempar ke anak buahnya gitu. Atau ya bahasa-bahasanya kayak konsumen lah gitu, konsumen itu raja gitu kan, biar kata yang salah itu konsumennya gitu kan, tetap aja kita sebagai produsen, kita sebagai pelayan ya harus nurut gitu kan, kita harus terlalu tersenyum gitu. Itu adalah yang asumsi-asumsi yang paling tersembunyi ya, yang paling dalam gitu dari sebuah budaya gitu. Benar atau salahnya budaya itu kita tidak bisa mengatakan benar atau salah, tapi menurut logika kita yang melihat itu salah. Tapi bagi yang menjalani di organisasi tersebut itu hal yang memang lumrah ada ya, dan sulit sekali untuk dirubah gitu. Merubah budaya itu sebuah usaha yang butuh ekstra kerja keras gitu, karena budaya itu biasanya muncul karena memang dari kebiasaan gitu, turun temurun bahasa-bahasanya. Kayak budaya bully ya, budaya ospek yang keras gitu kan, itu kan turun menurun dari tingkat tingkat nanti ke bawahnya, ke juniornya, senior ke junior. Nah, itu seperti itu. Bagaimana cara merubahnya? Kan nggak mungkin. Ketika kita sekarang posisi di junior gitu, diperlakukan, atau kita yang bawahan gitu, kita diperlakukan salah gitu, atau nggak diperlakukan tidak enak, dibully atau macam-macam lah. Ketika kita berusaha untuk kita harus rubah nih, tapi kita suatu saat akan ada di posisi senior gitu, apakah kita bisa gitu melakukan itu? Kalau bisa itu sangat baik sekali, itu budaya yang bisa dirubah gitu ya. Harusnya budaya-budaya yang positif ya, yang harus dipertahankan gitu. Jadi teman-teman, kalau belajar budaya organisasi kita tidak bisa mengatakan salah atau benar, tapi ini balik lagi kepada orang yang menjalani di organisasi tersebut. Nah, kaitannya dengan budaya itu adalah nilai. Nilai ini kita memiliki 3 konsep. Yang pertama itu keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku gitu. Bagaimana perilaku kita gitu. Nilai yang terlihat dari tingkah laku si anggota organisasinya. Kemudian ada nilai yang mendukung. Kalau tadi nilai keyakinan dipegang teguh itu dari tingkah laku dalam berperilaku, ini kita berbicara yang mendukungnya. Jadi nilai-nilai dan aturan-aturan ini dibuat dulu oleh organisasinya, aturan-aturan mainnya gitu. Makanya kadang ada ya organisasi-organisasi yang sesat gitu, aliran-aliran sesat itu kan dibuat gitu loh, dibuat aturannya oleh si pembuat organisasi tersebut gitu kan, nilai-nilainya segala macam yang menurut orang lain di luar dari organisasi itu ya itu tidak tepat, itu tidak sesuai gitu. Ini yang harus kita pahami, bahwa konsep-konsep nilai itu ini secara teoritis ya, ini secara teoritis, saya menjelaskan secara teoritis. Aktualnya masih banyak sekali yang tidak sesuai gitu. Contoh misalkan nilai yang mendukung ini atau nilai dan norma yang telah dibuat organisasi ini adalah keanekaragaman, rasa hormat, kemudian integritas gitu. Ada yang organisasi-organisasi atau industri-industri yang memang isinya itu beraneka ragam gitu, tapi ada juga yang organisasi atau perusahaan yang memang isinya ya dari kalangan tertentu gitu. Kemudian rasa hormat ya, di sini ada integritas juga.
Lalu yang ketiga ini adalah kalau tadi nilai yang mendukung, ini nilai yang diperankan atau enacted values. Jadi nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Jadi ini kalau tadi yang mendukung ini adalah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh si organisasinya, tapi kalau yang satu lagi yang terakhir ini adalah dari si karyawannya gitu. Contoh misalkan sejauh mana sih rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawannya itu. Jadi fokusnya ada di karyawannya, tapi kalau yang mendukung itu fokusnya adalah yang seorganisasi secara keseluruhan, secara general. Lalu kita juga keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku itu ada 5 komponen penting dari definisi nilai. Yang pertama itu adalah nilai itu adalah sebuah kepercayaan, ya. Kemudian mengenai perilaku yang dikehendaki, ya, keadaan yang amat penting. Kemudian nilai itu adalah pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa nilai ini urut dari yang paling relatif penting. Nilai-nilai organisasi itulah yang menjadi dasar budaya organisasi. Jadi ini dalam artian bukan nilai-nilai angka yang 1 sampai dengan 100 ya, seperti menilai orang, tapi ini adalah biasanya lebih kepada, jadi budaya itu adalah nilai-nilai yang atau apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah ada di dalam sebuah organisasi. Di sini kita belajar faktor-faktor penentu budaya organisasi. Yang pertama jelas pengalaman organisasi, ya, ini yang paling utama ya. Jadi budaya itu ditentukan oleh yang pasti adalah pengalaman. Kemudian pengalaman ini dapat berubah gitu, dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan. Ya, jadi namanya pengalaman ada yang buruk, ada yang baik gitu. Nah, ini yang menentukan gitu. Di budaya organisasi kita itu mengikut yang mana. Kalau misalkan punya pengalaman yang buruk terhadap kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai dari sebuah organisasi, ya pastinya nggak boleh dipakai lagi gitu kan. Tapi kalau pengalamannya itu adalah yang baik, bisa itu dipertahankan ya. Jadi nilai-nilai kayak kedisiplinan, nilai-nilai tentang saling menghormati, nilai-nilai apa ya, banyak hal yang kita bisa diambil dari organisasi atau budaya organisasi ini. Kemudian faktor yang berikutnya adalah prinsip, norma, keyakinan. Ini juga bisa dipilih sebagai penentu budaya organisasinya mau kayak gimana. Ya, prinsipnya siapa? Bisa prinsip dari si pelaku dalam organisasi tersebut. Kemudian prinsip-prinsip, norma-norma dan keyakinan yang ada di sebuah organisasi tersebut itu diambil kemudian kita pakai menjadi sebuah budaya organisasi. Itu prinsip-prinsip misalkan harus tepat waktu ya, keyakinan bahwa segala sesuatu itu pasti ada solusi pemecahannya, itu terjadi pada setiap individu. Maka itu kalau semua individu di dalam organisasi itu meyakini itu ada, itu bisa dilaksanakan, itu bisa menjadi penentu dari budaya organisasinya. Kemudian ada fungsi utama dari budaya organisasi. Fungsinya apa sih sebenarnya budaya organisasi itu? Budaya organisasi ini sebenarnya satu, integrasi internal. Jadi integrasi itu pemersatu ya. Jadi sebagai proses integrasi internal. Jadi yang menyatukan orang-orang di dalam sebuah organisasi itu biasanya adalah karena kesamaan budaya tadi, kesamaan nilai. Oh, saya suka berada di sini karena satu, memang perilakunya tipe orang-orangnya yang satu karakter misalkan. Ya.
Jadi lebih enak nih kalau saya berada di tempat ini karena memang orang-orangnya enak, misalkan orang-orangnya memiliki pemikiran yang sama, memiliki keyakinan yang sama gitu. Jadi budaya organisasi ini fungsinya adalah yang satu, pemersatu setiap komponen internal organisasi. Perbedaan ada, tapi ketika kita sudah melihat budaya organisasi kita itu seperti apa, maka perbedaan itu menjadi hilang dan disatukan oleh budaya yang sudah mengakar di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya, fungsi budaya organisasi adalah sebagai proses adaptasi eksternal. Ini maksudnya apa? Dengan kita memiliki budaya organisasi, ini kita bisa pakai sebagai alat untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan luar. Ya, jadi dengan budaya organisasi yang kita miliki di organisasi tempat kita berada, biasanya kita juga menggunakan itu sebagai alat ketika kita mau menyesuaikan diri dengan lingkungan luar gitu. Kemudian itu ya fungsi utamanya. Kemudian yang fungsi yang secara internal nih, budaya organisasi kalau tadi secara keseluruhan. Nah, ini secara internal yang ada di organisasi atau perusahaan. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya pastinya. Itu budaya organisasi di perusahaan A, ciri khasnya mereka itu disiplin misalkan, datang tepat waktu, pulang tepat waktu misalkan. Atau di identitas ciri khas dari karyawan di PT ini, dia selalu misalkan, mohon maaf, selalu sholat berjamaah misalkan, selalu seperti itu. Atau selalu kalau ada temennya yang ini yang dapat musibah, dia selalu membantu gitu. Itu identitas budaya-budaya dari budaya organisasi, menjadikan identitas. Jadi ketika di luaran atau di internal, ini itu menjadi identitas gitu. Kemudian memudahkan komitmen kolektif. Jadi ya kalau sudah memiliki budaya organisasi yang sama, akan sangat mudah sekali kita ambil komitmennya. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah fungsinya adalah mendukung stabilitas sistem. Betul, hubungan. Jadi kalau budaya sudah sepaham dengan budaya organisasi, maka biasanya sangat minim sekali terjadinya instabilitas atau pergoncangan atau ketidakstabilan dalam sebuah hubungan antar karyawan atau anggota organisasinya, ya, antar personalnya. Betul. Kemudian yang keempat adalah memudahkan karyawan ini memahami tujuan organisasi. Nah, biasanya budaya organisasi ini sangat erat kaitannya dengan tujuan organisasinya. Tujuan organisasinya apa sih gitu? Biasanya tercermin dari aktivitas-aktivitas, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu menjadi budaya itu, sehingga budaya itu nanti akan bisa mencapai tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya dari fungsi sekarang adalah sifat-sifatnya. Yang pertama itu adalah yang adaptif. Yang adaptif ini kita punya budaya yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi, ya. Jadi ketika lingkungan luar itu berubah, ya budaya organisasinya juga harus mampu beradaptasi gitu. Contoh, ketika kita dihadapkan pada kemajuan teknologi, ya mau nggak mau, ketika kita berada di organisasi yang menerapkan budaya yang masih jadul, ya, maka mau tidak mau kita juga harus mengikuti, mengadaptasi dengan kemajuan yang sudah terjadi. Jangan sampai ketinggalan. Ada juga yang sifatnya yang tidak adaptif, atau budaya organisasi ini nggak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi gitu. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, biasanya organisasi ini
biasanya akan kolaps atau akan hancur, atau dia harus berubah menjadi yang adaptif gitu. Karena kalau kita misalkan tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan organisasi, ya kita mau berkomunikasi atau berhubungan dengan siapa gitu. Lalu di sini adalah gimana caranya sih budaya organisasi itu kita tanamkan gitu lah ya dalam organisasi. Budaya ya kayak gimana ya ngomongin budaya itu ya, contoh misalkan Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa ya, provinsi, pulau, dan setiap pulau-pulaunya itu memiliki ciri khas budaya sendiri atau jadi gimana caranya menggunakan filosofi itu budaya itu ditanamkan. Yang pertama adalah menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Ini yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kita harus apa ya istilahnya, kita pakai gitu loh visi misi dari sebuah organisasi ya ketika kita mau melakukan perekrutan gitu. Ya, jangan sampai ketika kita melakukan rekrutmen, seleksi, atau sosialisasi, budaya itu nggak dikenalkan gitu. Maka siap-siap aja ketika kita mengambil sebuah anggota atau karyawan yang baru, kemudian ternyata berbeda budayanya, pasti akan sulit sekali ya, bahkan sulit sekali budaya itu ditanamkan. Tapi kalau misalkan pada filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi itu kita terapkan, biasanya itu udah mulai seperti memasukkan budaya-budaya itu kepada calon-calon anggotanya atau karyawannya. Kalau di ini, yang kedua adalah gimana cara menanamkan budaya itu, mulai dari desain ya, desain ruang kantor, lingkungan, bangunan gitu. Contoh misalkan ada bangunan yang dinas perkebunan misalkan, pasti isinya itu kebun, pohon-pohon gitu ya. Ya karena memang budayanya budaya tentang hal seperti itu, atau lingkungan dan bangunannya. Warnanya bisa gitu, desainnya baik interior atau eksterior, jadi mencirikan ya. Mungkin kita lihat juga ya ciri-ciri khas gitu bangunan-bangunan gitu. Contoh ya banyak yang bentuknya kayak adat gitu ya, bangunan-bangunan yang daerah gitu. Kemudian menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Nah, biasanya diselipkan juga di slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Ini yang harus dilakukan ya ketika budaya yang kita punya itu kita mau tanamkan di dalam organisasi. Jadi setiap kita masuk ke organisasi tersebut, kita nggak akan asing dengan slogan, bahasa, atau akronim perkataan yang ada kaitan dengan budaya atau nilai-nilai tersebut. Kemudian sistem penghargaan, simbol status, atau kriteria promosi. Diterapkan juga budaya-budaya itu menjadi kriteria-kriteria ya. Jadi kalau mau naik atau mau dapat penghargaan, ada kriteria-kriteria yang mencerminkan budaya itu di setiap organisasi. Ada juga yang menggunakan cerita, legenda, atau mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Kemudian ada juga yang melalui pelatihan, pengajaran, seminar gitu, itu kita tanamkan gitu. Dan yang paling ini adalah teladan sikap pimpinan. Biasanya bawahan itu akan sangat cepat mengikuti kalau memang pimpinannya itu menerapkan atau menjadi teladan gitu.
Ada juga yang melalui sistem dan prosedur organisasi, memang sudah terstruktur ya, tersistem ya, bahwa budaya itu ada di dalam prosedur-prosedur organisasinya. Kemudian yang ada lagi yang melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Ya, jadi tujuan-tujuannya itu kita tanamkan juga budaya-budaya yang sesuai dengan organisasi yang kita punya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya komunal, yang kedua ada budaya networking, kemudian ada budaya mercenary, kemudian ada budaya fragmented. Apa sih sebenarnya budaya komunal ini? Budaya memberikan rasa memiliki bagi anggotanya. Ini sangat sulit itu. Bagaimana caranya si organisasi ini bisa meyakinkan anggota bahwa saya ini memiliki organisasi ini. Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekan di luar sana itu merasa tersinggung. Itu kemudian ada budaya networking, itu anggotanya itu diperlakukan sebagai keluarga, gitu kan, banyak yang nyebut seperti itu. Itu budaya organisasi, teman, keluarga. Kemudian budaya mercenary, ini langsung pada tujuan, fokusnya. Ada yang fragmented, ini rasa memilikinya sangat rendah. Ada gitu yang cuman ya udah saya ikut organisasi ini biar itu udah cukup gitu. Tapi ada juga yang saya bangga sekali masuk di organisasi atau perusahaan ini gitu. Nah, contoh nih, ada budaya kaizen, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ini di Toyota nih, kaizen ini atau continuous improvement ini, namanya Taiichi Ohno ya. Ini diberikan atau diperkenalkan oleh vice presidennya. Ini kaizen ini perbaikan proses secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu dan produktivitas output. Ya, budaya-budayanya nih kaizen itu, yang pertama, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, itu ditulis gede-gede biasanya. Atau setiap rapat, setiap mau kerja kita disuruh mengucapkan ini. Oh, itu slogan-slogan misalkan. Terus ada, tidak boleh ada satu hari pun yang kelewat tanpa adanya perbaikan. Ya, masalah yang timbul merupakan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Menghargai adanya perbaikan walaupun kecil. Perbaikan tidak harus memerlukan investasi besar. Itu budaya-budayanya. Lalu ada juga budaya kerja gerakan 5S. Ya, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke gitu. Itu yang budaya-budaya Jepang. Lalu ada budaya kerja di PT Telkom ya, W135, committed to you ya, customer value, excellent service, competent people ya. Kemudian perilakunya adalah stretch the goal, simplify, involve everyone, quality is my job, reward the winners. Nah, ini ya, budaya-budaya ini saya yakin di setiap organisasi ada dan banyak sekali diterapkan. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Nah, tadi budaya organisasi sudah kita pelajari. Setelah kita mengenal budaya organisasi, selanjutnya itu adalah kita harus memiliki yang namanya berkenalan juga dengan etika, bagaimana kita berorganisasi. Ya, pengertiannya adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Kemudian hakikatnya ini adalah konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, pastinya perilaku atau ucapan yang dia anggap baik, lazim dan patut untuk dilakukan. Itu etika gitu ya, sesuatu yang baik, yang istilahnya lazim dan patut untuk dilakukan, baik dari tingkah laku, tutur kata ya. Ya, ini yang menjadi hakikat etika. Kemudian hakikat etika yang berikutnya adalah refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok
dalam mengatur pola sikap, perilaku ataupun ucapannya. Ya, jadi lebih kepada nilai-nilai moral ya. Nah, di sini ada norma-norma ketika kita berbicara dengan etika. Yang pertama jujur, ya. Di sini ada penjelasannya. Jujur itu apa sih? Tulus, ikhlas, tidak bohong, tidak curang, dan lain. Kemudian ada adil, arif, bijak, dengan rasa tidak diskriminatif, tidak memihak. Kemudian ada tepat janji, sumpah, ikrar, komitmen, fakta, integritas, dan lain-lain. Taat aturan, mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Kemudian tanggung jawab, tanggung hasil dan resiko, memperbaiki diri. Ya, ada responsif, cepat tanggap. Kemudian ada hati-hati, kemudian sopan santun, sikap perilaku, kemudian tata krama, gitu, budi pekerti. Itu adalah norma etika. Lalu bagaimana sih kita mengembangkan etika kita di tempat kerja? Yang pertama, ketika kita berada di tempat kerja, kita harus menerapkan yang namanya tingkah laku yang etis. Etis di sini adalah baik pastinya. Ya, di sini kalau teman-teman menjadi pemimpin atau manajer, ini sebagai teladan ya. Teladan dalam artian menjadi panutan gitu untuk teman-teman atau bawahannya. Kemudian kita saring ya pada saat seleksi awal. Jadi etika itu ya bisa terlihat ketika kita dalam menyeleksi. Jangan sampai kita kecolongan ya bahasa kasarnya, atau kita menyeleksi orang-orang yang memang tidak memiliki etika yang baik atau punya perilaku atau tingkah laku yang tidak etis. Nah, makanya pada saat penyaringan atau seleksi awal ini jangan sampai kelewat gitu ya. Kemudian ada yang ketiga adalah dengan menggunakan kode etik gitu. Di setiap, walaupun nanti ternyata kita kecolongan, di dalamnya ada orang-orang yang memang memiliki perilaku yang tidak etis, kita bisa membuat yang namanya kode etik gitu. Kita atur gitu. Selanjutnya kita juga melakukan pelatihan etika. Yang berikutnya adalah memberikan dukungan terhadap perilaku yang etis. Jadi setiap ada perilaku yang baik, kita harus support, kita harus berikan apresiasi gitu. Dan harus dipraktekkan pastinya. Jangan sampai di satu perusahaan kita baik, tapi di luaran kita nggak baik, kita tidak menerapkan gitu. Ini jangan sampai, jadi harus kita terapkan ya. Jadi sebenarnya etika kerja dalam individu ketika kita di perusahaan itu adalah mengatur hubungan individu dalam organisasi ya, bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, bagaimana berinteraksi dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Ini penting ya. Jadi itu menjadi dasar ya jika kita memang ingin disebut memiliki etika ya. Jadi jangan sampai baik di dalam atau di luaran tidak tercermin budaya kerja dan budaya perusahaan itu. Lalu ini ruang lingkupnya ya, etika kerja itu yang pertama individu dalam perusahaan ya, sikap pastinya. Etika kerja itu kaitannya dengan sikap perilaku kita ya, bagaimana perilaku kita terhadap perusahaan, kemudian di perusahaan dengan wewenang dan jabatannya ya, kemudian individu dengan perusahaan, atasan bawahan, antara sesama individu dalam perusahaan atau teman kerja, hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder, kita punya rekanan, vendor gitu. Kemudian hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Ya, kemudian interaksi individu dalam organisasi itu yang pertama, kita harus mampu menghargai setiap individu dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun serta membangun penghargaan pribadi. Membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu
dalam perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik dan mental, gender dan usia. Ini artinya tidak membeda-bedakan ya kalau dalam sebuah organisasi yang pengen disebut beretika ya dalam pekerjaan. Nggak boleh membeda-bedakan. Kemudian meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan berkomunikasi secara terbuka. Yang berikutnya adalah menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. Ini adalah interaksi-interaksinya ya. Jadi banyak contoh-contohnya ya. Membuat para individu dan perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan, memberi peluang yang rasional dalam perusahaan. Nah, ini interaksi-interaksi yang terjadi ya pada organisasi atau etika berorganisasi. Kemudian ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama adalah keindahan. Ketika kita berbicara dengan etika, ini akan ada kaitannya dengan keindahan ya. Jadi prinsip ini mendasari segala sesuatu yang menyangkut orang yang melihatnya gitu. Keindahan. Jadi contoh misalkan dalam hal berpakaian, penataan ruang dan sebagainya, ini ketika kita menerapkan etika atau tingkah laku yang etis, pasti akan terlihat indah gitu dalam perilakunya ya. Ada prinsip persamaan. Pastilah manusia itu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul ya tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ada persamaan ras, persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Nah, inilah yang melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Ada prinsip kebaikan. Orang-orang beretika ya pasti nanti ujung-ujungnya menjadi kebaikan ya. Jadi pada hakikatnya ya manusia itu selalu ingin berbuat baik gitu. Karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Bayangin kalau kalian punya etika yang buruk, berbuat jahat itu, siapa yang mau gitu kan? Siapa yang mau menerima gitu? Kemudian di sini ada prinsip keadilan. Prinsip ini sebenarnya mendasari seseorang untuk bertindak adil atau proporsional. Atau ya kalau bukan hak kita jangan sampai kita ambil gitu. Itu adalah prinsip keadilan ya. Ada lagi prinsip kebebasan. Kebebasan ini dalam artian adalah keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Jadi memang gitu kan, individu-individu boleh gitu sesuai dengan prinsip kehidupan hak asasi manusia, kita harus bebas mengeluarkan ide, gagasan, bertindak gitulah. Tapi lagi-lagi dalam sebuah organisasi kita dibatasi oleh hak-hak orang lain, atau setiap melakukan sesuatu kita tidak boleh merugikan orang lain. Jadi ada batasan, kita bebas gitu, tapi kita terbatas dengan hak orang lain juga gitu. Sehingga kalau itu diterapkan, kita jadi nggak semena-mena gitu terhadap orang lain. Secara tidak tertulis pembatasannya, bebas tapi dibatasi oleh kebebasan orang lain juga gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang budaya organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, masih sama-sama belajar, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.